Oke, sebelum video dimulai, gue minta ke kalian untuk like dan komen apapun di video ini, karena satu komen dari kalian bisa mendekatkan diri dengan gue sebagai seorang teman. Asik. Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Jangan! Oh! Hai guys, kali ini gue akan mengobati rasa kangen kalian dengan mengsumonkan si sepuh ini. Karena cuma di episode ini kalian akan melihat Nolan bermain di film Azab. Oke, daripada berbacot lebih lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berlatar di California, bagian utara barat daya timur laut kutub utara, di mana terdapat sebuah keluarga yang what the hell. Sejak kapan King Nolan main film Azab, cuy? Di sana anak satu-satunya Nolan bernama Paris sedang ingin merantau ke kota untuk menamatkan pendidikannya, sebab ia percaya pendidikan adalah cara untuk mencari kerjaan yang bagus meski tak memakai orang dalam. Acuaks, zaman sekarang kalau mau kerja enak harus punya orang dalam, bos. Doain supaya nanti Paris cepat lulus. Setelah salam perpisahan, wajah Paris terlihat sok-sok murung dan sedih, padahal aslinya full senyum karena udah bisa membungkus segala jenis woman ke dalam kos-kosannya, sementara si Nolan hanya bisa AFK sambil angguk-angguk yang padahal ia juga dalam hatinya berkata, akhirnya beban keluarga minggat. Ya sudah. Tuh kan, ini Nolan bahagia cuy, anaknya minggat. Nah, beberapa bulan berlalu, Paris pun menelpon emaknya namun bukan memberi kabar kalau pacarnya bunting, buta dan sinting, melainkan menelpon hanya untuk minta uang sebab kemarin main kakek Zeus hasilnya rungkat parah. Makanya nggak usah judi blok. Kebutuhan makan sehari kan 30.000. Kalau sebulan berarti 900.000. Bohong tuh bu, bohong. Gue heran, lu udah tahu ngerantau, minimal cari kerja juga lah bang. Setelah dikirimin oleh emaknya, beberapa bulannya lagi si babang ANJG ini kembali menelpon dan seperti biasa kini ia meminta uang ke King Nolan dengan alasan yang basi paki banget. Faris ada ujian tambahan praktikum dan itu butuh biaya tambahan. Ya, kalian tahu kan kalau udah alasan gini orang tua pasti ngasih cuy. Apalagi didesak pakai kata-kata gini. Kalau nggak bayar hari ini Faris nggak bisa ikut ujian, Pak. Beuh, uang ortu kalian atau lancar? Ya, lancar minjemnya maksudnya. Mendengar itu, King Nolan tentunya mengusahakan segala upaya agar begundal anaknya lulus dari Universitas Rohingya. Namun setelah beberapa abad Paris lulus, akhirnya ia pulang membawa mobil racing yang pernah dipakai Vin Diesel di film Fast and Furious nganjuk drip. Di mana kedatangan Paris bukan ingin menraktir King Nolan dan istrinya roti jala mak 5 biadab, melainkan untuk merosting orang tuanya yang sudah memasakkan makanan kesukaan Paris. Tapi Paris menolak sebab ia sudah bawa makanan kesukaannya zaman now berupa stik daging lucifer yang dibuat oleh cacian chef kode biru. Kala itu Boroja mau makan makanan yang penuh arak-arak dan bintang kejora. Paris pun kembali merosting orang tuanya tentang rumah yang tak pernah direnovasi. Namun Nolan yang menjawab nggak punya uang buat biaya renovasi. Kalian tahu apa jawaban Paris? Nah, rumah ini, Paris. Ini bukan soal uang. Tapi kan rumah tetap harus direnovasi. Ini bukan soal uang tapi rumah harus tetap direnovasi. Bapak kau dikira renovasi kagak pakai uang. Di sana Paris pun mengeluarkan uang segepok untuk biaya renovasi rumah bapaknya sehingga membuat orang tuanya auto bangga menyerah anaknya yang sekarang udah sukses dan berbakti. Padahal dengan efek jedak-jeduk yang ngezoom ke kepala Paris. Nah, ini dia. Udah pasti ada uang di balik batako, cuy. Beberapa hari kemudian mereka pun mulai belusukan menuju rumah Paris yang super sumringah, tapi sampai di sana Nolan lagi-lagi kena ulti dari cangkem Paris. Sebab orang lagi tidur malah dibangunkan oleh Nolan padahal Paris baru aja dapat istirahat setelah sekian lama bekerja. Nanti saya nggak jadi apa-apa kayak bapak tuh. Bapak memang bodoh. Lah ngaku. Terkadang buat mencapai kaya raya emang kita mesti melampaui batas tenaga kita cuy. Di sana mereka pun dibiarkan masuk tapi dengan syarat. Nanti bapak ibu pilih aja kamar pembantu di belakang itu ya. Buset dah, kapan lagi kan dapat builder gratisan? Apalagi yang lebih membagongkan, si Nolan dibiarkan kelaparan di dalam rumah Paris karena kulkasnya kosong seperti otak Paris. Namun kalian tahu apa jawaban positif vibes dari emaknya? Faris itu terlalu sibuk dengan kerjanya sampai lupa makan. Dia beli makanan di luar bu, paling juga jam segini lagi mukbang. Mukbang serabi. Di malam itu juga ketika Paris pulang, emaknya pun memberi tutur yang sangat basi. Kamu udah pulang nak? Ya
udahlah Bu, kan udah di rumah. Aduh, nyeletuk banget sih itu cuy. Lagian itu pertanyaan yang bisa dijawab pakai mata. Di sana simak basa-basi karena cangkemnya ingin meminjam uang. Buset dah, pinjam uang gak tuh sama anak. Hasil mendengar pinjam dulu 100 untuk beli nasi padang, cangkem Paris seketika ngebacot memberikan tuturnya sampai Nolan keluar kamar dan memarahi Paris yang sekarang sudah berani dengan emaknya. Lagian, mereka ke rumah Paris ngapain dah? Kemarin udah dikasih uang pakai renovasi rumah, sekarang malah tinggal di rumah Paris. Kala itu Paris pun mengeluarkan sebuah catatan untuk mengajarkan kita tips and trik mengusir teman yang suka jadi beban di kosan. Biaya obat ibu 1 juta kemarin, renovasi rumah 50 juta. Makanya bapak ibu sebaiknya pulang, kalau nggak utangnya nambah. Nah begitulah tipsnya. Gua jadi Nolan auto keluarin catatan dari awal kelahiran Paris sih. Di malam itu mereka pun cus pulang selesai jadi benalu di rumah Paris. Sedangkan Paris di rumah ia kembali menghitung biaya kehidupan yang ditanggung oleh King Nolan saat ia kuliah. Namun karena nominalnya melebihi hutang King Nolan yang dicatat, aduh. Ayo udah biarin aja, itu kan tugas mereka sebagai orang tua. Itu baru biaya kuliah Riz. Lu belum tahu aja biaya melihara lu sampai bisa cebok sendiri. Namun selain perhitungan dengan orang tua, Paris rupanya terkenal sebagai seorang bucin kers yang rela memberikan segalanya untuk bebeknya. Karena saat pacarnya nelpon, Paris berkatakan segera meet and greet dengan orang tua pacarnya untuk menjawab kisi-kisi pertanyaan soal lamaran. Ya, kalian tahu kan, pertanyaan seputar apa? Kerja di mana? Gaji berapa? Nah, 1 tahun kemudian setelah Paris menikah, terlihat effort dari sang kameramen yang bisa-bisanya ngerekam dari bawah meja. Itu faedahnya apa bang? Bentuk estetikanya di mana? Untung istrinya kagak make rok cuy. Di sana istri Paris bernama Mira pun hanya bisa bagong AFK sebab selama ini ia belum pernah kenal orang tua Paris. Bisa-bisanya nikah tapi kagak tahu orang tuanya. Tapi tentunya Paris tak mau memperkenalkan istrinya ke mak bapaknya karena ingin melebihi kedurhakaan dari Malin Kundang. Loh, kenapa Mas? Aku bilang nggak usah, ngerti nggak kamu? Nah itu dia contohnya. OTW dikutuk jadi perumahan subsidi cuy. Akibat ditolak, kini Mira mencoba mengendus keberadaan keluarga Paris dengan menggunakan Google Map versi premiumnya, di mana ketika sampai di rumah mertuanya, simak auto bagong termasuk juga Nolan. Istrinya Faris, menantu kita, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, malah inangilahi. Tapi tak perlu banyak salam opening, mereka langsung makan bareng. Ini rumah Nolan katanya direnovasi. Renovasi apanya cuy? Sayangnya saat malam hari, Paris tiba-tiba ngespon di rumah Nolan untuk memaksa Mira pulang sebelum dicicipi oleh King Nolan. Terlebih lagi Paris juga marah-marah sebab istrinya nggak nurut lagi padahal udah diberikan jatah bulanan seharga Brio RS. Sampai-sampai Paris memaksanya untuk pulang agar bisa digampar bolak-balik ketika ada di rumah. Lihat tuh para woman. Carilah suami yang etikanya baik cuy, bukan cuma dompetnya doang yang baik. Nah ketika sampai di rumah, Paris pun mengatakan password azab dengan bilang kalau ia tak percaya yang namanya Ulti Eudora. Tapi meskipun udah dihadirkan nyata oleh sang editor berkelas, Paris tetap tak percaya sampai terpaksa sutradara memberi Paris sebuah penyakit kepala yang amat sangat anti-mainstream. Aduh, sakit. Buset, Paris yang sakit kepala, kita yang sakit mata lihat efek JJ-nya. Saat dibawa ke RS, dokter bilang Paris terkena penyakit diabetes akibat kebanyakan melihat senyuman istrinya yang seperti gula darah. Namun Paris yang tak percaya senyuman istrinya bisa menggoodbye-kan kakinya, ia pun memilih untuk pulang dan percaya kalau hasil dari dokter itu adalah hoax. Di sisi lain, emak Paris pun terlihat kesakitan seakan-akan di dalam perutnya sedang melakukan baku hantam sesama organ vital, di mana ketika sampai di dokter, sang dokter pun bilang kalau usus simak telah buntu seperti otak kalian dan harus segera menjalani operasi yang harganya tak bisa ditanggung BPJS. Operasi kan mahal, Pak. Nah itu dia alasannya, entah nggak ditanggung atau BPJS belum ditemukan di sini. Udah tahu susah bikin BPJS lah Pak. Kala itu Nolan terpaksa datang ke rumah Paris untuk meminjam uang, tapi tentunya cangkem Paris yang terkenal tak pernah kalem. Ia pun bertubi-tubi merosting orang tuanya, uang terus. Utang kemarin aja belum dibayar, begitulah kira-kira kata Paris. Namun ketika diberikan ulti oleh Nolan, bukan ulti sekte Nolan ya. Yang mengandung kamu, bersusah payah melahirkan kamu. Emangnya saya minta dilahirkan? Singkat padat, emang saya minta dilahirin?
Mendengar itu daripada istrinya wasted dan Nolan jadi pengikut sekte Nolan yang mencoba meraih McLaren, ia pun terpaksa ngutang lagi ke anaknya meski bunganya melebihi bunga Citra Lestari sehingga akhirnya si Mak bisa selamat dari list malaikat pencabut nyawa. Ketika sudah pulang beroja selamat dari kematian, tempat tinggal Nolan pun tiba-tiba dilanda banjir, sebuah kebanjiran fakta kalau hukum lebih tajam ke bawah tumpul ke atas, kebalik. Dimana bukannya kabur dari banjir, si Nolan hanya AFK berdua doang dengan istrinya. Ya, biasalah. Kalau nggak nyusahin Nana, ya nyusahin Basarnas. Di sisi lain, saat hujan deras, istri Paris pun mulai khawatir dengan keadaan mertuanya. Namun Paris menyuruh istrinya mengikuti jejak kebegunalannya bersama menjadi top global pendosa di neraka yang dosanya melebihi malin kundang dan koruptor. Bahkan Paris juga memberikan sebuah kata-kata yang sungguh di mana titik tidak manu akalnya. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Bukan, surga itu ada di uang. Nah itu dia. Pantesan aja banyak berita kekerasan terhadap orang tua cuma demi uang cuy. Ternyata akibat dengar statement ini toh. Nah hari demi hari setelah banjir reda, kini si maknya bisa AFK depan jendela akibat udah tak ada yang bisa diharapkan dari anaknya. Yang tiap kali diingatkan betapa susahnya si mak meloginkan Paris ke dunia, si Paris hanya bisa menjawab, "Bu, aku gak minta diloginkan." Begitulah kira-kira kata-kata Paris. Kalau elu kagak diloginin yang ada lu masih dipecut di neraka cuy. Sedangkan Paris ketika pulang kerja ia sudah terkena karma, di mana saat membuka sepatu kakinya tiba-tiba memiliki rasa blekaran, begitu juga dengan tangannya. Alhasil saat ditransfer ke rumah sakit tanpa menggunakan asuransi. Apa? Jempol kaki saya harus diamputasi. Buset dah, tiba-tiba jempol mau dibuat lokot aja sama Pak Dokter. Mendengar itu si Paris tentunya menolak, jempolnya di-delete secara mendadak karena untuk keperluan pekerjaan sebagai petarung jalanan. Jadinya daripada keluar uang banyak, si Paris langsung lokot dari sana dan datang ke rumah King Nolan untuk meminta tagihan utang yang selama ini udah dicatat. Pak, bayar utangnya. Saya perlu uangnya Pak, ini udah 2 bulan. Bapak nggak punya uang. Tapi meskipun udah menjawab dengan kata-kata template, Bapak nggak punya uang nak. Cangkem Paris tetap terus nyerocos sampai muncrat-muncrat hingga Nolan tak sengaja terkena muncratan dari jigong Paris hingga membuatnya hilang kendali dan tiba-tiba tepar begitu saja di mana saat dibawa ke rumah sakit. Kami mohon maaf Ibu. Kami sudah berupaya semampu kami. Kalau udah openingnya gini, udah tahu kita kan jawabannya apa? Di sana Pak Dokter mengabari kalau Nolan udah wasted terkena cairan mematikan dari mulut Paris. Sehingga lagi-lagi Paris harus keluar uang untuk biaya pemakamannya. Nah ketika dimakamkan, Mira pun sempat merekrut emak Paris ke dalam kakaknya, tapi tentunya ditolak oleh Paris karena jika ada orang lain di rumah, Paris tak bisa dengan leluasa membuat gempa lokalan. Hasil kini Sima harus menjalani hidupnya sebagai single parent. Terlebih lagi udah gak ada duda yang mau nikah dengan si emak ini. Pakai dibuat susah segala oleh anaknya dengan datang-datang mengambil sertifikat rumah sebagai bentuk pelunasan hutangnya. Nasib. Ini Nolan punya anak emang kagak pernah bener cuy. Meanwhile, Mana uangnya? Nih, mana sertifikat? Nih sertifikatnya, oke. Transaksi macam apa? Ini singkat padat dan deal. Akibat rumahnya udah dijual, kini Sima harus staycation di jalanan sampai diberikan sedekah oleh para NPC yang disuruh oleh sutradara. Kalau nggak ada kamera mah aslinya dilewatin doang. Nah itu dia salah satu contohnya kalau nggak lihat ada kameramen. Saat sadar Sima pun auto menangis melihat pundi-pundi giveaway yang berserakan. Sedangkan di sisi lain Mira pun terbagongkan mendengar kalau maknya udah dilokotkan dari rumah dan sekarang ngejob sebagai tukang pemburu giveaway. Hasil hari itu juga Mira langsung keliling kampung mencoba mencari keberadaan mertuanya sebab paket Google Map Premiumnya belum diperpanjang. Kemudian saat hari udah berganti skin, terpaksa Sima harus staycation di pos ronda. Meskipun sebenarnya para bapak-bapak di sana ingin mabar nonton Uzbekistan versus Indo, tetap ilmu Anis abangku, gak mau kalah. Sedangkan di malam yang sama, saat Mira mau mencari mertuanya, kaki Paris pun tiba-tiba kecengklek dan ketika dibawa ke rumah sakit. Mira, apa yang kamu lakukan sih? Kenapa jempol kakiku diamputasi? Buset, cuman karena kecengklek sampai putus abangku. Selain terdelitnya jempol kaki Paris, saat besok hari warga pun melihat emak-emak yang rebahan santuy tak bisa bangun-bangun di pos ronda.
Di mana saat Mira datang mengecek, sungguh terbagongkannya dia dan langsung mengeluarkan obat pusakanya. Anjas langsung sadar. Kagak kuat nyium aromaterapi. Setelah sadar, kini si Mak diajak ke rumah sakit, tapi kehadirannya ditolak oleh si Begunal ini, dan kini terpaksa si Mak mencurahkan isi hatinya ke Pak Ustadz. Nah, hari demi hari, kini kondisi Paris pun sudah mewastet. Bahkan istrinya bukannya menyuruh Pak Dokter untuk mencari obat termanjur di dunia, yang ada ia malah mengajak Pak Dokter untuk mendoakan agar Paris cepat-cepat didelete dari kehidupan. Mudahkanlah perjalanan kami hamba dalam menghadapi sakaratul maut ini, ya Allah. Saat doa itu selesai, si Paris auto melayang menuju neraka gerbang ke-8 dengan tingkat hukuman dipecut pakai sempak bekas Nolan yang diberi api-api, tapi tiba-tiba ternyata beli immortal. Di sana Paris rupanya telah beli immortal dan mencoba bangkit dari kematian, di mana meskipun udah didoakan agar Paris meninggal, si Paris tetap masih sadar meskipun kondisi imannya lemah dan terus-terusan memanggil nama emaknya. Nggak sopan banget manggil nama emak pakai nickname. Beruntung tak berselang lama, emaknya pun datang ke sana untuk melihat detik-detik Paris menerima penghargaan sebagai top global pendosa. Karena saat emaknya datang tanpa perlu mengatakan hapus history Google Chrome kubu, si Paris langsung wasted seketika. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga ini yang terakhir kalinya. Semoga ini yang terakhir kalinya. Singkat cerita, saat pengdeliperian Paris OTW makam, para warga yang grogi melewati jembatan, ia pun sampai latah dengan bergoyang dumang. Namun meskipun udah dibilangin kalau jembatan ini rapuh, Pak Ustadz tetap menyuruh warganya lewat sana agar cepat sampai di pemakaman. Alhasil, sebuah tembakan maut pun dikeluarkan dari atas dan juga angin ribut milik Boboiboy Angin pun ikut memeriahkan pemakaman Paris, yang berujung para warga tak sengaja membuang jenazah Paris ke sebuah sungai. Bisa-bisanya latah buang jenazah. Karena tragedi tersebut, keluarlah sosok buaya darat. Hai kak, bagi WA-nya dong. Yang tanpa perlu banyak basa-basi langsung menyantap jenazah Paris bulat-bulat. Buset, buaya asli dong. Itu cara nangkepnya gimana cuy? Sehingga film ini akhirnya bisa ditutup dengan Paris yang mati 2 kali. Tamat?